Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Indah Herliani. Saya perwakilan dari kelompok 13 yang akan memaparkan mengenai proyek kami, yaitu pembuatan simulator paru-paru atau simulator pernapasan pada manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep STEAM yang ada pada media simulator ini. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep STEAM. Jadi STEAM yang ada pada media ini yaitu struktur sistem pernapasan manusia. Nah, kami telah membuat modul atau LKS yang harus dikerjakan oleh siswa. Jadi di sini kami telah di sini ada CP, ada TP, lalu ada dasar teori atau penjelasan materi mengenai simulator ini. Di sini juga ada alat dan bahan, petunjuk keselamatan kerja hingga langkah kegiatan ketika melakukan simulasi sains pada simulator ini. Selanjutnya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik sains dalam STEAM simulator paru-paru. Jadi kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa yaitu akan melakukan percobaan terhadap 5 jenis atau 5 merek masker yang berbeda. Jadi kegiatannya yaitu masker akan ditutup melalui lubang ini dan siswa akan mencatat atau menilai apakah tarikan udaranya akan sama ketika menggunakan 5 masker yang berbeda jenisnya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan konsep teknologi yang ada pada simulator ini. Jadi teknologi yang ada pada simulator ini yaitu hukum Boyle atau sistem kedap udara. Kita langsung saja ke modul yang telah kami buat, yaitu kami telah membuat PPT interaktif. Kami akan menayangkan PPT yang telah kami buat. Jadi di sini kami menjelaskan apa saja teknologi yang ada pada simulatornya, lalu bagaimana cara kerja sistem kedap udaranya, lalu alat yang perlu dibawa hingga ke simulasi inhalasi hingga ekshalasi. Nah, di akhir kami akan memberikan kuis interaktif yang berkaitan dengan teknologi yang ada pada simulator ini. Ini terdapat beberapa soal dan di akhir kami akan melakukan tanya jawab. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan konsep engineering yang ada pada simulator ini. Jadi di dalam simulator ini terdapat beberapa engineering di dalamnya. Yang pertama yaitu pengukuran panjang sedotan yang harus diukur secara presisi. Selanjutnya ada pengukuran dan pemasangan karet atau balon pada dasar botol agar dapat kokoh bulat seperti ini, yaitu kami memasangkan kardus di dalamnya agar posisi botol atau plastik ini dapat kokoh. Dan yang terakhir yaitu pada tutup botol kita harus memastikan bahwa tidak ada celah udara masuk ke dalam botol selain pada ujung sedotan. Nah, jika terjadi kebocoran, maka nantinya balon yang ada di dalamnya tidak akan mengembang dengan sempurna.
Oke, selanjutnya pada engineering kami telah membuat modul atau LKS-nya. Di sini dalam LKS terdapat panduan aktivitasnya. Lalu ada perancangan, pelaksanaan dan evaluasi struktur bahan yang digunakan. Selanjutnya pertimbangan keberhasilan, kemudahan dan keterpaduan konsep STEAM-nya. Selanjutnya juga ada proses berpikir visioner dan kemampuan abad ke-21, penyelesaian masalah yang ada pada simulator ini. Nah, di sini juga kami telah membuat dan melampirkan link video engineering. Di dalam video ini kami telah menjelaskan bagaimana penyusunan alat dan bahan untuk pembuatan simulator ini. Yang keempat yaitu art. Nah, di sini terdapat beberapa art. Yang pertama yaitu pembuatan hidung menggunakan plastisin atau menggunakan clay untuk replika hidung agar media ini terlihat lebih estetik. Selanjutnya pewarnaan sedotan. Di sini sedotan diwarnai agar menyerupai trakea. Selanjutnya pemilihan warna balon. Nah, balon ini kita memilih warna yang paling mirip dengan warna asli paru-paru. Ya, dan yang terakhir yaitu pewarnaan pada kedua balon di dalamnya dilukis menyerupai pembuluh darah pada paru-paru. Nah, pada modulnya kami juga telah menjelaskan apa saja art yang ada di dalamnya dan dijelaskan pula art ini dan dijelaskan art ini fungsinya apa. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai matematika yang ada pada simulator ini. Nah, matematika pada simulator ini yaitu pengukuran dan pemotongan sedotan, karena sedotan ini harus diukur dan dipotong dengan presisi agar ukurannya pas dengan botol yang kita gunakan, agar nantinya tekanan udaranya balonnya dapat mengembang dengan sempurna. Selanjutnya juga panjang pemotongan botolnya juga harus diperkirakan. Nah, pada modulnya di sini kita telah melampirkan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu kegiatan 1 yaitu eksplorasi geometri dan dimensi. Kegiatan di dalamnya yaitu mengukur diameter botol, mengukur panjang sedotan, dan mengatur sudut percabangannya, yaitu sedotan yang ada di dalam sini. Nah, kegiatan kedua yaitu korelasi variabel dan rasio atau tarikan versus ukuran balonnya. Siswa akan melakukan kegiatan menentukan jarak tarikan, mengamati perubahan volume, mencatat data rasio, hingga menyimpulkan matematikanya. Kegiatan 3 yaitu kalkulasi frekuensi atau menghitung kecepatan napas. Yang pertama yaitu kita menyiapkan stopwatch. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi ketika bernapas dengan normal dan simulasi bernapas cepat. Contohnya seperti setelah berolahraga. Setelah itu siswa akan membandingkan hasil ketika bernapas
dengan pelan dan dengan cepat. Selanjutnya yaitu terdapat LKPD-nya. Di sini siswa akan menuliskan hasil dari diskusi mereka tentang matematikanya. Sekian pemaparan konsep STEAM pada media simulator paru-paru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.